Kembali lagi bersama saya Winta Septria, NPM S1D018.063. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis yang saya lakukan menggunakan model dengan variabel beda kala dan spesifikasi modelnya. Menggunakan skripsi yang telah saya siapkan atau saya analisis sebelumnya, yaitu berjudul Determinan Permintaan Kredit pada Bank Umum di Jawa Tengah tahun 2006 sampai dengan 2010 yang ditulis oleh Ahmad Kholisuddin, NIM 7450407079, yang disusun kembali oleh saya sendiri yaitu Winta Septria, NPM S1D018.063. Kita masuk ke bab 1 yaitu pendahuluan. Adapun latar belakang yang melatar belakangi penelitian ini yaitu bank merupakan terminal uang atau lembaga intermediasi antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Pihak yang kelebihan dana, individu maupun unit usaha, dapat menyimpan dana atau uang mereka di bank dalam bentuk tabungan atau saving deposit, giro atau demand deposit, dan deposito atau time deposit. Dengan memperoleh imbalan berupa bunga, bank akan menyalurkan kembali dana tersebut dari pihak yang kelebihan dana kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan kredit, menurut Kashmir tahun 2005 nomor 41. Peran bank sangat penting bagi pihak yang kelebihan dana atau uang dan pihak yang kekurangan dana atau uang. Pihak yang kelebihan dana akan mendapatkan imbalan berupa bunga atas dana yang telah disimpan di bank, dan pihak yang kekurangan dana akan memperoleh dana guna membiayai berbagai kebutuhannya, baik untuk keperluan permodalan, investasi, maupun kebutuhan konsumsi mereka. Dalam fungsinya sebagai lembaga intermediasi, penyaluran kredit merupakan kegiatan yang mendominasi dari usaha bank. Di samping itu, kredit merupakan prioritas ketiga pengalokasian dana bank setelah alokasi untuk cadangan primer dan cadangan sekunder. Adapun rumusan masalah dari penelitian yang dilakukan yaitu apakah ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen? Yang kedua, apakah terdapat permasalahan heterokedastisitas dan autokorelasi? Yang ketiga, bagaimana solusi menyelesaikan permasalahan tersebut? Sehingga dibuat tujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Yang kedua, untuk mengetahui apakah terdapat permasalahan heterokedastisitas dan autokorelasi. Dan yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana solusi apabila terdapat permasalahan tersebut. Selanjutnya masuk ke bab 2 yaitu metode penelitian. Dalam bab 2 ini terdapat 2 subbab yaitu yang pertama, jenis dan sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari satu variabel terikat atau dependent variable, yaitu permintaan kredit perbankan pada bank umum di Provinsi Jawa Tengah, dan 4 variabel bebas yaitu independent variable, yaitu tingkat suku bunga kredit, inflasi, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Data sekunder yang digunakan berbentuk runtut waktu atau time series yang dihitung dalam bentuk bulanan selama 5 tahun. Terhitung sejak tahun 2006 sampai dengan 2010. Data sekunder ini bersumber dari Badan Pusat Statistik atau BPS dan Bank Indonesia atau BI. Subjudul yang kedua yaitu spesifikasi model. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda dengan metode ordinary least squared atau OLS. Sehingga diperoleh model ekonometrika dari fungsi permintaan kredit sebagai berikut. Log Y sama dengan alpha plus beta 1 X1 plus beta 2 X2 plus log beta 3 X3 plus beta 4 DM plus E dengan keterangan sebagai berikut.
Y sama dengan permintaan kredit pada bank umum. X1 merupakan tingkat suku bunga kredit, X2 merupakan inflasi, dan X3 nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Bab ketiga yaitu hasil dan pembahasan. 3.1 yaitu pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Di bawah ini merupakan hasil analisis yang saya lakukan menggunakan aplikasi Shazam, sehingga diperoleh R-square-nya sebesar 0,9580. Dari hasil R-square di atas, dapat diketahui bahwa variabel bebas atau independen mempengaruhi variabel terikat atau dependen sebanyak 95,8%. Sedangkan 4,2% lainnya dipengaruhi oleh variabel bebas yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian. Uji yang kedua yaitu uji heterokedastisitas. Di bawah ini merupakan hasil analisis yang saya lakukan pada aplikasi Shazam menggunakan metode heterokedastisitas, sehingga diperoleh nilai p-value-nya. Semua nilai p-value-nya memiliki angka lebih besar dari alpha yaitu 0,05 dengan ketentuan sebagai berikut. Jika p-value lebih kecil dari 0,05 maka terima H1 dan tolak H0, yang artinya pada model tersebut terdapat permasalahan heterokedastisitas. Dan yang kedua, jika p-value lebih besar dari 0,05 maka tolak H1 dan terima H0, yang artinya pada model tersebut tidak terdapat permasalahan heterokedastisitas. Sehingga berdasarkan data di samping diketahui bahwa semua nilai p-value lebih besar dari alpha 0,05, maka kita bisa menolak H1 dan menerima H0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada pengujian ini tidak terjadi permasalahan heterokedastisitas. Lanjut ke uji yang ketiga yaitu uji autokorelasi. Autokorelasi merupakan permasalahan yang terjadi apabila terdapat hubungan korelasi antara masalah pengganggu. Uji autokorelasi adalah uji yang digunakan untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode T dengan periode sebelumnya, itu T-1, dengan ketentuan sebagai berikut. Jika nilai DW atau Durbin-Watson-nya lebih besar dari 2, maka terjadi masalah autokorelasi. Berdasarkan dari hasil analisis yang telah saya lakukan menggunakan aplikasi Shazam, diketahui bahwa nilai Durbin-Watson-nya sebesar 0,6772. Sehingga berdasarkan hasil analisis tersebut, jika nilai Durbin-Watson lebih kecil dari 2, maka tidak terjadi permasalahan autokorelasi pada model tersebut. Dari analisis yang dilakukan sebelumnya, maka kita bisa menarik kesimpulan sebagai berikut. Kesimpulan yang pertama yaitu dari hasil uji R-square diketahui bahwa semua variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Yang kedua yaitu dari hasil pengujian heterokedastisitas diketahui bahwa nilai p-value lebih besar dari alpha sebesar 0,05, sehingga pada model ini tidak terdapat permasalahan heterokedastisitas. Yang ketiga, dari hasil uji autokorelasi diketahui bahwa nilai DW lebih kecil dari 2, sehingga tidak terdapat permasalahan autokorelasi di dalam model. Baiklah, itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran dari materi ini. Bye.